Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Alfisyar Sulfandani Indraswari. Nah, di video kali ini kita akan bahas kembali mengenai statistika, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya, tentu sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan statistika. Nah, kalau berbicara tentang statistika, tentu kita tidak dapat terlepas dari yang namanya data. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara langsung, bisa melalui interview, kuesioner, ataupun observasi langsung. Sedangkan untuk data sekunder itu adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak lain, yang mana data dari pihak lain tersebut telah terpublikasi, sehingga peneliti bisa langsung menggunakan data tersebut sebagai data sekunder. Pihak-pihak yang dapat kita gunakan sebagai sumber data sekunder diantaranya Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari dua data tersebut, yang akan berkaitan dengan uji validitas dan uji reliabilitas yaitu data primer. Mengapa demikian? Karena kalau data sekunder itu adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak lain, yang mana data tersebut telah terpublikasi sehingga data tersebut sudah melalui pengujian keakuratan, sehingga peneliti tidak perlu lagi melakukan uji di data tersebut. Sedangkan kalau data primer itu masih perlu melakukan pengujian karena instrumen pengumpulan data harus memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Sehingga materi pembahasan kita di video kali ini berkaitan dengan data primer. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih cara menentukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel? Yuk langsung kita simak videonya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi pembahasan kita, yaitu mengenai uji validitas dan uji reliabilitas data. Di sini telah disediakan nama-nama siswa beserta hasil ujiannya. Di sini siswa mengerjakan ujian sebanyak 20 soal. Dan di tiap nomor soal, itu telah diberi keterangan angka 1 dan angka 0 di tiap masing-masing siswa. Ini memiliki arti. Untuk angka 1 di sini sebagai simbol bahwa siswa nomor absen pertama ini memiliki jawaban benar. Kemudian jika diberi keterangan 0, maka siswa tersebut menjawab salah pada nomor tersebut. Jadi di sini misalnya nomor urut absen pertama, di nomor soal pertama itu nilainya 1 atau diberi simbol 1. Itu artinya jawabannya sudah benar. Nah, jika kita ingin menghitung berapa jumlah benarnya di tiap siswa, kita bisa ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok semua datanya mulai dari soal nomor 1 hingga soal ke-20. Setelah itu, enter. Nah, muncullah hasil jumlah benarnya. Nah, nanti ini kita tulis di tabel Y. Jadi, Y ini artinya jumlah benar. Setelah kita dapatkan nilai Y-nya, kita jumlahkan. Jadi, sigma Y itu sama dengan 441 yang didapatkan dari tabel ini. Begitupun dengan soal nomor 1 hingga nomor 20. Kita jumlahkan seluruh siswa di soal nomor 1 hingga soal nomor 20. Di soal nomor 1, seluruh siswa total benarnya sebanyak 25. Jadi sigma X1 itu sama dengan 25. Dengan cara yang sama, kita bisa menggunakan rumus Excel sum.
Begitupun hingga sigma X ke 20. Setelah itu, kita pangkatkan juga nilai dari sigma X1 hingga sigma X20. Cara memangkatkan untuk cara cepatnya, kita bisa gunakan ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita klik nilai yang akan kita pangkatkan. Kemudian kita ketik bentuk pangkat seperti ini. Ini sebagai simbol pangkat. Kemudian kita tulis angka 2. Ini artinya pangkat 2. Kemudian enter. Inilah hasil pangkat 2 dari 25. Nanti ini kita tulis di kolom sigma X1 kuadrat. Begitupun untuk mencari sigma X20 kuadrat. Setelah itu, kita perlu mencari X1 kuadrat. X1, untuk mendapatkan nilai 1 di sini, berarti kita lihat dulu di nomor 1. Nah, nilai ini kita pangkatkan 2. Itulah yang kita dapatkan sebagai X1 kuadrat. Begitupun hingga siswa ke-30. Deretan ini yang disebut sebagai X1 kuadrat jika nilai-nilai ini kita kuadratkan. Kemudian untuk mencari X2 kuadrat hingga X20 kuadrat, kita gunakan dengan cara yang sama. Kita pangkatkan 2 di tiap siswa. Sehingga jika kita sudah kuadratkan semua nilai siswa di tiap nomor, kita jumlahkan. Jadi jumlah dari X1 kuadrat itu sebanyak 25. Itu untuk nomor 1. Begitupun hingga X20 kuadrat atau di nomor 20. Dari sigma X1 kuadrat hingga X20 kuadrat ini, kita akan pangkatkan lagi hasilnya. Jadi 25, 21, 20 hingga nilai 24 ini kita akan pangkatkan 2. Jadi ini jika kita lihat, ini artinya beda. Walaupun tulisannya terlihat mirip, tapi maksud dari artinya ini berbeda. Kalau yang di atas, yang warna hijau, ini sigma X1 kuadrat, artinya jumlah dari X1 kuadrat itu ada berapa, seperti itu. Tapi kalau yang di bawah, ini sigma X1 yang dikuadratkan. Artinya, sigma X1 yang tadi kita dapatkan di awal, yang ini, sigma X1, jumlahnya, nah ini kita kuadratkan. Nanti, cara membacanya yaitu sigma X1 yang dikuadratkan. Setelah mencari itu, kita cari lagi nilai X1 dikali Y hingga X20 dikali Y. Dengan cara yang sama, berarti kalau X1 dikali Y, berarti kita lihat nomor 1. X1 ya, X1 untuk siswa pertama. X1, X1-nya ini nilainya 1. Kemudian dikali dengan Y. Jumlah total benarnya ada 14. Jadi 1 dikali 14, hasilnya 14. Begitupun dengan siswa yang nomor 2. Di nomor 1 dia benar, nilainya 1. Kemudian kita kali dengan jumlah benarnya. Jumlah benarnya itu 14. Jadi 1 dikali 14, hasilnya 14 juga. Begitupun hingga X20 dikali Y. Setelah itu, kita totalkan semuanya. Cari sigma X1 dikali Y hingga X20 dikali Y. Inilah nilai sigmanya. Ini sigma X1 dikali Y, itu hasilnya 371. Kita cari sampai sigma X20 dikali Y, yang ini kita dapatkan 353.
Setelah kita mendapatkan nilai ini, dan untuk nilai Y-nya yang kita dapatkan itu kita pangkatkan juga dengan 2. Seperti ini, nilai Y1. Y1-nya 14. Nah, kita pangkatkan 2, jadi 14 pangkat 2 hasilnya 196. Kita bisa menggunakan perhitungan ini dengan cara sum dan lain-lain. Dari sini kita perlu menjumlahkan dari semua data yang kita punya. Mulai dari X1 hingga X20 kita jumlahkan, sigmanya berapa. Kemudian nilai Y-nya juga setelah kita dapatkan, kita cari sigma Y-nya berapa totalnya. Kemudian Y kuadrat, berarti masing-masing dari nilai Y kita kuadratkan. Kemudian hasil dari kuadrat itu semua kita jumlahkan. Itulah yang disebut sebagai sigma Y kuadrat. Nah, lain halnya dengan sigma Y yang dikuadratkan. Berarti sigma Y yang kita miliki ini 441. Kemudian kita kuadratkan. Hasilnya adalah 194.481. Jadi, sigma Y yang dikuadratkan dengan sigma Y kuadrat itu artinya berbeda. Setelah kita mencari ini semua, mulai dari X1 hingga X20, kemudian nilai Y kuadrat, kemudian mencari nilai X1 kuadrat hingga X20 kuadrat, hingga X1 dikali Y sampai X20 dikali Y. Setelah itu kita lihat rumusnya. Pertama kita akan mencari uji validitasnya. Nah, rumus dari uji validitas yaitu R sama dengan N dikali sigma XI dikali Y dikurang sigma XI dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan, kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Nah, di sini kita harus tahu dulu unsur-unsur dari ini apakah kita sudah temukan atau kita sudah cari atau belum. Pertama kita lihat untuk nilai N. N adalah jumlah data atau jumlah responden. Di sini kita punya ada 30 siswa. Jadi ini yang disebut sebagai responden kita, ada 30. Jadi nilai N-nya kita adalah 30. Kemudian sigma XI dikali Y. I itu artinya pengganti. Kita bisa tulis X1 atau X20. Jadi I itu melambangkan jumlah X yang keberapa. Jadi untuk sigma XI dikali Y, contohnya kita ambil X1 dikali Y. Berarti jumlah dari X1 dikali Y, kita lihat. Untuk X1 dikali Y, ada di sini. Nah, ini jumlahnya, 371. Berarti ini yang kita ambil. Jadi N dikali sigma X1 dikali Y, ini yang kita ambil. Kemudian kita balik lagi ke rumus. Nanti kita kurangkan dengan sigma XI dikali sigma Y. Sigma XI artinya kalau kita misalnya ambil X1, berarti kita lihat sini sigma X1 adalah 25 hasilnya. Kemudian akan kita kali dengan sigma Y. Kalau kita berbicara tentang 1, berarti karena ini X1Y tadi yang kita cari. Kemudian yang ini sigma X1. Berarti ini untuk sigma Y-nya kita lihat jumlah Y. Nah, ini sigma Y. Berarti yang kita ambil adalah 441. Kemudian kita bagi dengan akar N-nya 30 dikali dengan sigma XI pangkat 2. Berarti misalnya kalau kita mengambil data 1, berarti ini sigma X1 kuadrat. Kita cari dulu X1 kuadrat jumlahnya ada berapa. X1 kuadrat. X1 kuadrat ada di sini.
Nih, X1 kuadrat jumlahnya ada 25. Berarti itu yang kita ambil. Kemudian dikurang dengan sigma X1 yang dikuadratkan. Jadi kita misalkan dulu nilai I-nya ini adalah 1. Sigma X1 yang dikuadratkan. Kita lihat ini. Sigma X1 yang dikuadratkan. Artinya 25 ini kita kuadratkan. Hasilnya 625. Kemudian nanti kita kali dengan N lagi. Berarti 30 dikali sigma Y kuadrat. Tadi kita sudah dapatkan juga untuk sigma Y kuadrat. Nih, untuk sigma Y kuadrat jumlahnya 6575. Berarti nilai ini yang kita ambil, sigma Y kuadrat. Kemudian, dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Berarti, untuk sigma Y yang dikuadratkan, kita ambil nilai yang di sini. Sigma Y yang dikuadratkan. Jadi, di sini perlu ketelitian biar data yang kita masukkan itu tidak salah. Nah, dari sini, karena kita memiliki jumlah soal sebanyak 20, maka kita cari masing-masing dari R1 hingga R20. Kalau kita cari R1, berarti nilai di rumus yang ada simbol I, ini kita ganti dengan jumlah nomor soal yang akan kita hitung. Misalnya di sini, R1, kita akan hitung validitas di nomor 1. Berarti semua simbol-simbol I kita ganti dengan angka 1. Jadi sigma X1 dikali Y berapa nilainya, kemudian sigma X1 berapa nilainya, dan seterusnya. Begitupun hingga R20. Jadi kalau R20 berarti sigma X20 dikali Y. Kita lihat di tabel hasilnya berapa. Kemudian sigma X20 dikali sigma Y, berarti sigma X20-nya berapa. Kemudian kita kali dengan sigma Y. Dan seterusnya. Nah, di sini kita dapatkan nilainya. Untuk mempermudah, di sini kan ada pembilang dan penyebut di dalam rumus. Kalau untuk pembilang, kita bisa gunakan rumus sum. Kemudian kalau di sini di penyebutnya, di sini ada bentuk akar. Kalau ada akar, berarti kita pakai rumus sama dengan SQRT. Kemudian buka kurung 2 kali, lalu masukkan semua simbol-simbol ini, semua nilainya. Nah, di sini saya pisahkan antara pembilang dan penyebut untuk mempermudah menghitung hasilnya. Jadi pembilang, untuk penghitungan pembilang saya taruh di kolom pembilang, kemudian hasil dari penyebut saya taruh di kolom penyebut, dan seterusnya. Jadi nanti untuk mencari R hasilnya lebih mudah karena kita tinggal ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita klik nilai hasil dari pembilang, kemudian kita bagi dengan hasil dari penyebut, kemudian enter. Nah, kemudian nih R hasilnya itu muncul. Kalau kita sudah menghitung R1 hingga R20 hingga mendapatkan R hasilnya, maka selanjutnya kita lihat apakah R hasil kita lebih besar dari R tabel atau sebaliknya. Karena di sini data dapat dikatakan valid jika R hitung kita lebih besar dari nilai R tabel. Sedangkan sebaliknya, data kita bisa dikatakan tidak valid jika R hitung lebih kecil dari R tabel. R hitung artinya nilai yang telah kita hitung, sedangkan R tabel adalah ketetapannya. Jadi kita bisa lihat dari tabel yang telah ada di sini, karena nilai N atau jumlah responden kita ada 30, maka kalau kita lihat di R tabel seperti ini. Kita cari yang N sama dengan 30. Nah, di sini. Kemudian kita cari taraf signifikansinya yaitu 5%. Nah, kalau 5%, kemudian jumlah responden kita ada 30, maka R tabel kita yang menjadi patokan adalah
0,361. Maka dari itu di sini saya tulis untuk R tabel seluruhnya 0,361. Semua berpatokan pada R tabel. Setelah itu baru kita bisa membandingkan apakah R hasil kita lebih besar dari R tabel atau sebaliknya. Jika dilihat dari data yang pertama untuk R1, maka hasil dari R hasil itu lebih kecil dari R tabel. Di sini untuk R hasilnya itu 0,17, sedangkan R tabel 0,36. Maka R1 kita keterangannya tidak valid. Nah, kalau di R5, kalau dilihat di sini R hasilnya 0,88, sedangkan R tabelnya 0,36. Ini artinya berarti di R5 data kita valid. Jadi di sini kita membandingkan apakah R hasil kita lebih dari R tabel atau sebaliknya. Jadi di sini yang saya dapatkan bahwa R5, R9, R11 dan R lainnya yang saya beri warna biru ini valid datanya. Setelah melakukan uji validitas, kita perlu melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas kita gunakan rumus R11 sama dengan N dibagi N dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma atau jumlah varian butir soal dibagi dengan varian total. Jadi nilai N adalah banyak soal. Di sini siswa mengerjakan sebanyak 20 soal. Berarti N-nya sama dengan 20. Kemudian nanti kita bagi dengan N dikurang 1, berarti 20 dikurang 1, hasilnya 19. Kemudian kita nanti kali dengan 1 dikurang jumlah varian butir soal. Nah, jumlah varian butir soal bisa kita tentukan dengan pertama kita cari dulu varian di tiap soal. Rumus dari varian yaitu ketik sama dengan var buka kurung, kemudian kita blok semuanya. Kalau kita mau cari varian di nomor 1, berarti kita blok semua data di nomor 1, kemudian enter. Inilah muncul varian untuk X1. Begitupun untuk mencari varian hingga di X20. Dari sini, kita menghitung jumlah variannya. Varian yang barusan kita dapatkan, kita hitung totalnya. Dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok semua data varian dari X1 hingga X ke 20. Kemudian enter. Inilah jumlah variannya. Setelah mendapatkan jumlah varian, berarti kita bisa langsung masukkan ke rumus. Jadi 1 dikurang jumlah varian butir soal, kemudian dibagi dengan varian total. Nah, untuk varian total di sini kita bisa masukkan ketik sama dengan var buka kurung, kemudian nilai yang diperoleh siswa ini kita blok. Kita blok semuanya. Kemudian enter. Nah, inilah total variannya yang kita dapatkan dari data. Ini kita bisa bulatkan untuk nilai koma. Setelah itu bisa kita masukkan ke rumusnya. Dari hasil perhitungan, maka didapatkan nilainya adalah 1,00042958. Nah, dari sini kita perlu melihat lagi, membandingkan dengan nilai R tabelnya. Untuk R tabel nilai koefisiennya itu adalah 0,60.
Sehingga kalau kita lihat di sini, untuk keterangannya, jika nilai R11 itu lebih kecil dari nilai 0,20, maka keterangannya adalah reliabelnya sangat rendah. Kemudian, jika nilai R11 kita lebih kecil dari 0,40 atau lebih dari sama dengan 0,20, maka keterangannya adalah reliabel kita rendah. Kemudian jika R11 kita kurang dari 0,70 atau lebih dari sama dengan 0,40, maka keterangannya reliabel kita sedang. Kemudian jika R11 kita kurang dari 0,90 atau lebih dari sama dengan 0,70, maka keterangannya reliabel kita tinggi. Dan jika R11 kita lebih kecil dari 1 atau lebih besar sama dengan 0,20, maka reliabel kita sangat tinggi. Nah, jika dilihat di sini, hasil yang didapatkan adalah 1,000. Berarti di sini keterangannya bahwa reliabel kita sangat tinggi. Demikianlah pembahasan kita di video kali ini. Semoga dengan video ini dapat menambah informasi dan pengetahuan kita mengenai cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang ingin beri tanggapan, saran maupun masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.